Di kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikenal sebagai ulama yang paling utama. Ada hikmah penting di balik pertemuannya dengan setan pencuri zakat pada bulan Ramadan. Dari kisah tersebut terdapat banyak pelajaran serta amalan yang bisa kita contoh. Diambil dari buku 100 Kisah Islami, pilihan untuk anak-anak, karya Salman Iskandar. Berikut kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan setan pencuri zakat. Kisah Abu Hurairah dan setan pencuri zakat. Kala itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah diberi tugas untuk menjaga gudang zakat Ramadan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gudang tersebut digunakan untuk menghimpun harta zakat fitrah yang berupa kurma untuk dibagikan kepada yang berhak pada malam takbiran atau malam Idul Fitri. Ketika sedang berjaga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat ada seorang anak yang mencuri makanan. Ia pun bergegas mengejar dan langsung menangkapnya. Setelah ditangkap, ia pun mencoba menggertak pencuri kecil itu. "Hai pencuri, aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar ancaman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anak kecil tersebut ketakutan dan mulai merengek dan memohon supaya dilepaskan. "Aku ini adalah orang miskin, keluargaku banyak, sementara aku sangat membutuhkan makanan." Lantaran merasa iba setelah mendengar alasan tersebut, akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu melepaskan si pencuri tersebut. Keesokan harinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian kemarin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap anak kecil itu, wahai Abu Hurairah?" "Ya Rasulullah, anak itu orang miskin, keluarganya banyak dan sangat membutuhkan makanan. Maka aku pun melepaskannya," jawab Abu Hurairah. "Anak kecil itu telah berbohong," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Nanti malam dia akan datang lagi," lanjutnya. Kemudian perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun benar, sebab anak itu kembali lagi. Dia kembali mencuri makanan seperti malam kemarin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang saat itu sedang menunggu zakat menangkap pencuri itu lalu melepaskannya lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melepaskannya sebab mendengar alasan yang sama tempo hari. Esok paginya, kejadian itu dilaporkan kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Pencuri itu sesungguhnya berbohong. Nanti malam dia pasti akan kembali lagi." Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun kembali berjaga pada malam itu. Tak lama kemudian, ia dengan sigap menangkap pencuri itu lagi setelah melihat sosok bayangan anak kecil di gudang zakat. "Kali ini engkau pasti kuadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 2 kali engkau berjanji tidak akan datang lagi, tetapi ternyata engkau mengingkari perkataanmu dengan kembali lagi untuk mencuri makanan ini. Lepaskan aku," teriak anak itu. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu tetap memegangi anak itu agar tidak lepas. Pencuri kecil itu kemudian lekas merengek, "Lepaskan aku. Kalau Tuan bersedia melepaskan aku akan mengajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." "Kalimat-kalimat apakah itu?" tanya Abu Hurairah dengan rasa penasaran. "Jika Tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi, maka Tuan akan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan tidak akan ada setan yang berani mendekati Tuhan sampai pagi." Setelah mendengar itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali lagi melepaskan pencuri itu. Pada pagi hari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali melapor kejadian semalam kepada Rasulullah SAW. Setelah mendengar cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Pencuri itu telah berkata benar, sekalipun dia tetap pembohong." Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Tahukah engkau siapa sebenarnya pencuri kecil yang bertemu denganmu setiap malam?" "Tidak tahu," jawab Abu Hurairah. "Ia adalah setan." Hikmah di balik kisah Abu Hurairah dan setan pencuri zakat dikutip dari buku Hadis Tarbawi karya Abdul Majid Khan. Berdasarkan dari kisah di atas terdapat sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan setan pencuri yang mengajarkan keutamaan ayat kursi. Adapun kisah pencurian harta zakat sebagai sebab timbulnya pengajaran untuk selalu membaca ayat kursi sebelum tidur agar dapat terlindung dari gangguan setan. Hal ini juga senang dengan sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, "Fadzakaral haditha faqala idza awaita ila firasika faqra ayatal kursi layyadala alaika minallah hafiz wala yaqra buka syaitan hatta tusbih." Artinya, bila engkau akan menuju ke tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.